Kabar penangkapan terhadap Fahri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fahri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa satu plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Lumolid, satu butir obat Calmet, dan beberapa alat isap sabu. Fahri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fahri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulkani, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel gudang UD Sentosa Sil pada Selasa siang. Waalaikumsalam. Penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, gudang milik Jan Hua Diana ini menyalahi aturan karena tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan tanda daftar gudang atau TDG. Padahal kewajiban memiliki TDG telah diatur dalam Permendak tentang penataan dan pembinaan gudang yang diwajibkan setiap pemilik gudang memiliki TDG. Kita dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi, dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyup, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 9 olahan makanan mengandung porsin atau babi. Ironisnya, 7 diantaranya bersertifikat halal. Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal Hasan. Dalam keterangan persnya, temuan ini didasarkan pada uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM yang hasilnya ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH melalui uji laboratorium untuk parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hasilnya 9 jajanan manis yang suka dibeli oleh anak-anak ini positif mengandung unsur babi. Ironisnya 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan berikut daftar makanan mengandung unsur babi yang ditarik BPOM. Yang pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Chom Chom Flower Mallow. Lalu yang ketiga ada Chom Chom Caramelo. Yang keempat, Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teddy bear. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Yang keenam, Hakiki Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow isi selai vanila.
kedelapan ada Triple A Marshmallow rasa jeruk. Dan yang terakhir, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Atas temuan ini BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melakukan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan menyampaikan sudah memanggil dan memberikan peringatan kepada para produsen makanan yang diduga mengandung babi. Dan berikut cuplikan wawancara dengan Haikal Hasan di program iNews Sore. Di supermarket, di hypermarket, di Indomart, di Alfamart, di Family Mart, di berbagai macam, itu jumlahnya jutaan. Dan itu mereka bisa terbit karena ada sertifikasi halal dan telah melalui prosesnya. Namun di tengah jalan ada produk-produk yang satu mungkin dicurigai ya ditengarai merubah ingredients. Yang kedua, prosesnya pun kemungkinan ada yang tidak teliti. Ini terjadi tahun 2021. Jadi saya luruskan ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian ya kami lakukan pengecekan ulang, ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal. Dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Begitu. Sejak Januari kami sudah panggil para pengusaha dan kami meeting bagaimana penanganannya. Sekaligus kami uji coba lagi, Januari kami tes, Februari kami tes, Maret kami tes. Dari 3 kali tes setelah positif mengandung porsin. Nah, di antara itu kami undang, kami minta mereka harus bertanggung jawab, yaitu menarik semua produk-produknya dari pasaran dan juga men-take down dari semua sosial media. Nah, kami beri waktu untuk penarikan itu 60 hari. Ya, ternyata sampai batas waktu kemarin masih ada, sehingga kami harus umumkan supaya masyarakat peduli, aware gitu bahwa produk ini masih ada di pasaran. Dan bagi yang beragama Islam, jangan lo konsumsi karena mengandung unsur babi. Begitu. Dewan Pers menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JEK TV. Kami akan kembali saat lagi. Sebelumnya pemirsa, Wamenaker Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat mendatangi perusahaan Sentosa Steel di Surabaya yang diduga menahan ijazah karyawannya. Bukannya mendapat klarifikasi, pemilik perusahaan justru menyebut Armuji penipu dan melaporkan Armuji ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji sempat mendatangi UD Sentosa Steel Surabaya pada Kamis sore 17 April 2025 lalu. Pasalnya perusahaan milik Jan Huadiana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga.
jangan pernah menahan yang namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica jadi saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Kasus penahanan ijazah ini terkuak berkat video viral Armuji di media sosial yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji seorang penipu. Ini wakil wali kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sampean yang punya perusahaan ya? Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, Diana melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, satu korban baru melapor ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter di Kota Malang, Jawa Timur. Korban mengalami trauma akibat dugaan pelecehan seksual yang terjadi di tahun 2023 silam. Didampingi kuasa hukum dari LBH Surabaya Pos Malang, korban masuk ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota untuk melakukan pengaduan. Kuasa hukum korban mengatakan kejadian dugaan pelecehan seksual dialami korban pada tahun 2023 saat berada di ruang IGD rumah sakit yang sama dan ditangani dokter yang sama, yakni Dr. Y. Saat itu korban mengeluhkan dirinya kelelahan. Hingga saat ini korban menyebut masih trauma, namun korban memberanikan diri melapor usai kasus pelecehan seksual viral di media sosial. Total ada 2 korban dari dugaan pelecehan seksual Dr. Y. Hingga saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota. Jadi sementara dugaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini yang disampaikan oleh korban kepada kami bahwa korban ini mengalami pelecehan seksual fisik yang mana seharusnya sebagai dokter di situ dia bisa menjalankan SOP sesuai dengan standar rumah sakit, tetapi ketika menyentuh area-area keintiman dari korban itu sendiri, terduga pelaku ini tidak memberikan istilahnya permohonan maaf atau permohonan izin ya terlebih dahulu untuk memeriksa dalam area-area keintiman itu. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi telah memeriksa 2 saksi terkait dokter dengan kasus dugaan pelecehan seksual di Kota Malang. Kedua saksi tersebut yakni teman korban dan pegawai Rumah Sakit Persada Kota Malang. Sebelumnya polisi juga sudah mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kamar rawat inap korban dan rekaman CCTV. Baru bahwa kemarin Satreskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi AK. Saksi AK ini merupakan pegawai salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang terkait dengan adanya pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu oknum dokter. Berapa saksi total hari sampai saat ini? Untuk sampai saat ini ada 2 saksi ya, 2 saksi, yang satu teman korban, yang satu pegawai dari rumah sakit swasta. Kalau kami menentukan kapan, kami belum bisa menentukan kembali. Karena saat ini kami masih terus mengumpulkan barang bukti, terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat kejadian dugaan pelecehan yang ada di salah satu rumah sakit swasta tersebut.
Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat hari ini menerima 3 laporan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan. Korban pelecehan seksual ini saat ini berjumlah 5 orang. Setelah menetapkan tersangka MFS, seorang dokter pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Satreskrim Polres Garut menerima 3 laporan baru dari pasien tersangka. Setelah menerima 3 laporan tersebut, maka jumlah seluruh korban menjadi 5 orang. Kelima korban sudah dimintai keterangan mulai dari pemeriksaan psikologis hingga visum. Kelimanya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pada tahun 2024. Dari pengakuan seluruh korban, 1 korban diantaranya mengalami pelecehan seksual di luar jam praktek. Sementara dari kelima korban tersebut, 1 diantaranya merupakan pasien yang berada di video yang viral. Dari 5 pelapor ini, salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Laporan pertama yaitu dilakukan di luar praktek, yaitu di kos-kosan. Kemudian yang 4 korban 4 ini semuanya dilakukan di klinik tempat di mana dia praktek. Hingga saat ini Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainius melaporkan. Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Selain itu, posko pengaduan dan pendampingan bagi pasien yang menjadi korban oknum dokter tersebut juga dibuka. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tangani kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter berinisial MSF terhadap sejumlah pasien kandungan. Para korban saat ini masih diberikan pendampingan secara psikologis khusus oleh Pemkab Garut dengan melibatkan beberapa tim. Dinas PPKB PPPA Kabupaten Garut bekerja sama dengan kepolisian membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter tersebut. Selain ada posko pengaduan, juga ada pengaduan secara online yang tersebar di 42 kecamatan. Dan kita telah melakukan upaya-upaya membuka posko layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban-korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis kandungan tersebut. Di mana poskonya? Posko tersebut berada di kantor PTD PPA, ya. Dan ada hotline pengaduan dan pendampingan yang insya Allah akan kami terus lakukan penyebar luasan informasi ini. Sebelumnya video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan praktik dokter. Video CCTV ini pun mengundang geram netizen. Pelaku oknum dokter kandungan ini berinisial MSF. Dalam video, aksi pelecehan seksual terjadi saat oknum dokter melakukan pemeriksaan kandungan terhadap seorang wanita. 1 korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi usai videonya viral. Setelah menerima laporan, kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut. Hingga akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku dan menetapkan oknum dokter sebagai tersangka. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainius melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung memberi penjelasan soal penetapan Direktur Pemberitaan JEK TV berinisial TB sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung Selasa siang, Dewan Pers mengatakan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JEK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JEK TV
tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai personal. Terkait penanganan perkara, kalau memang ya ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang. Yang pertama, bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapuspenkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu. Dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Sebelumnya, Ikatan Jurnalis Televisi menyampaikan keprihatinan terhadap penetapan tersangka TB yang merupakan Direktur Pemberitaan JEK TV. Menurut IJTI, jika penetapan tersangka berkaitan dengan karya atau produk jurnalistik, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Bahwa kasus ini dibuka secara terang benderang. Oke, jadi siapapun di negeri ini, di negara hukum, kita tidak kebal terhadap hukum. Kalau misalnya bersalah, ya kemudian harus ikuti proses itu terbuka. Nah, itu juga untuk membuat publik percaya bahwa kalau misalnya jurnalis bersalah pun memang kemudian ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Itu yang malah penting banget buat kami semua untuk tetap menjaga kepada publik bahwa kita juga betul-betul secara profesional menjaga kemerdekaan pers. Kalau ada hal yang kemudian harus diadukan, silakan diadukan. Di sini ada prosedurnya ke Dewan Pers misalnya. Karena bagaimanapun juga di situ disebut-sebut terkait dengan dalam beberapa pemberitaan kan disebutkan bahwa ini juga mengorkestrasi untuk berita negatif. Kan berita negatif itu seperti apa kita nggak tahu juga dalam konteks kasus ini gitu. Dan di mana menilai itu ada tempatnya di Dewan Pers. Karena mereka memiliki banyak ahli pers yang bisa menentukan, bisa memberikan masukan bahwa ini adalah produk jurnalistik yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang kemudian harus ada konsekuensi hukum kemana, atau malah juga ini adalah mengandung fitnah, tudingan, niatnya buruk dan sebagainya, dan memang masuk ranah ke pidana. Itu harus ada pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi sekali lagi kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh profesional, oleh aparat profesional dengan mengedepankan perundang-undangan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi buka suara usai dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai juru bicara Presiden. Mensesnek juga menampik perihal isu reshuffle Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Mas sebagai jubir, ini konfirmasinya Mas boleh? Enggak,
Sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut. Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresidenan pun menekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara halal bihalal hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi polemik. Jokowi bahkan akan memperkerakan 4 orang nama secara hukum. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Sementara itu Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang viral di media sosial palsu.
Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut pernyataan Roy Suryo terlalu dini dan patut dipertanyakan. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono beberapa saat yang lalu. Apa yang bikin pemalsuan ini? Nah, itu nanti yang harus dibuktikan. Udah ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan, Mas. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Harus ketemu, betul. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini, siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu, baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau ini jelas, belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, dasarnya jangan katanya mungkin katanya. Bukan katanya, mungkin, ini resmi katanya. Gini. Itu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Banyak kan masyarakat mengatakan bahwa ini adalah informasi keterbukaan publik ya. Semuanya mengatakan bahwa kenapa sih nggak dibuka. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ada pendidikan nilai. Keterbukaan informasi publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang dikecualikan. Betul. Di situ udahlah, Mas. Akademiknya adalah nilai. Udahlah, kalau dalam hal lain bolehlah, Mas. Tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini kebetulan saya ngawal. Kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. Ya, ini kan bunyi undang-undang, bukan karangan saya. Betul. Dikecualikan oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Mas, ijazah, itu pun di KPU pun semuanya ini KPU pun melakukan ini tafsirnya beda-beda. Tafsirnya beda. Ya nafsir sendiri ya repot. Bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh bukan saya. Oke. Lah kalau saya mendengar penjelasan Profesor tadi, apalagi Pak Sylvester, saya sangat menyesalkan. Masa mau melaporkan soal keasli tidaknya ijazah tapi belum pernah memastikan sendiri. Jangan-jangan semuanya serba ragu, subhat namanya. Jadi menurut saya, tadi saya harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah. Supaya tidak hanya sekilas saja dengan mata, sekilas itu sama mirip kok. Oh, tapi dalam dunia sekarang ini banyak aplikasi, banyak tools yang bisa menguji ini. Nah, sekarang stempel itu, saya juga nguji sama, cuman saya kan sudah kalah senior lah dengan beliau. Itu udah ketahuan, sekarang udah canggih-canggih anak-anak Gen Z ini, Gen Z. Apa yang terjadi dengan stempel maksudnya? Itu tadi sudah diterangkan kan, ini seolah-olah foto ini background foto dengan gambar Pak Jokowi itu berbeda, ada 2 layer. Jadi stempel itu ada di belakang badan Pak Jokowi. Itu kalau diurut pakai tools, itu warna merah itu berhenti menjadi hitam Dan ketika difoto digambar lagi gitu maksudnya? Bukan, pakai tools tertentu. Itu kita bisa nguji itu bahwa warna merah itu tidak di atas jasnya Pak Jokowi, gitu ceritanya. Oh, di belakang jasnya? Ya. Di belakang jasnya. Artinya kan di crop pakai file PNG. Ya, file PNG itu tembus. Langsung ditempelin di atas stempel. Ya, jadi bukan manual ditempel, fotonya ditempel lewat Di program Rakyat Bersuara secara eksklusif, pakar telematika Roy Suryo menunjukkan skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan dalam skripsi tersebut. Pertama kali ini eksklusif nih? Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Pak Jokowi? Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Ya, dan ini saya foto sendiri, jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya. Ya, itu disitulah, ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini. Nah, ini.
Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak Soe. pakai OE. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafolog. Akal sehat ini. Loh iya, kan ini justru sehat banget. Ya, namanya juga tidak semacam itu. Oke, jadi saya minta untuk clear. ditampilkan ya. Dan ini kosong. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full, kan aneh. Ya, tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi, justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. Ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi? Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy. Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong. Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang sangat ini, kok kayak gini bisa lulus sih gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diusulkan dari Provinsi Jawa Timur. Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Sebelumnya nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan salah satunya Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sementara itu, Istana menyebut tidak masalah terkait Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Menurut Istana, penghormatan bangsa bagi mantan presiden merupakan hal yang wajar. Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan